Kembali lagi di channel YouTube Info SKB. Sahabat sukses, calon peserta SKB. Channel YouTube Info SKB menyediakan berbagai macam kebutuhan calon peserta SKB, seperti materi, soal, dan tryout. Nantikan terus video-video dari kita ya. Hari ini kita akan belajar tentang kompetensi profesional, mata pelajaran PPKN tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Di dalam materi ini kita akan belajar tentang pengamalan sila-sila di dalam Pancasila. Kadang pengalaman Pancasila ini terlihat mudah, namun ternyata banyak yang terkecoh. Padahal soal tentang pengamalan Pancasila itu soal yang pasti akan keluar. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang kunci keberhasilannya. Jangan sampai terkecoh dengan berbagai macam pengecoh di dalam pilihan ganda. Kunci keberhasilan di dalam soal pengamalan Pancasila, teman-teman harus memahami betul tentang 45 butir Pancasila. Kadang dalam proses kita memahami 45 butir Pancasila, kita pasti akan mengalami kesusahan. Betul enggak? Kita memahami Pancasila yang 5 sila saja, kadang kalau kita menyebutkan secara lisan, kadang kebolak-balik. Kalau sampai kita memahami 45 butir, maka itu akan menyusahkan kita. Maka kita akan menggunakan trik tertentu agar kita dapat memahami betul isi dari butir-butir Pancasila. Sekarang kita ke sila yang pertama. Sila yang pertama itu lambangnya adalah bintang. Kemudian di dalam bintang ini sebenarnya ada 7 butir Pancasila yang intinya dapat kita terjemahkan ke dalam dua hal, yaitu dia berkaitan dengan keagamaan atau religius, dan yang kedua dia berkaitan dengan toleransi. Maka itu jadi faktor kunci ketika sila pertama. Sekarang kita ke sila kedua. Sila kedua ini lambangnya adalah rantai. Di situ sebenarnya ada 10 butir, namun intinya adalah ada dua, yaitu tentang kemanusiaan, tenggang rasa, dan yang kedua adalah persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Jadi pahami betul, kalau tadi sila pertama ada tentang keagamaan dan toleransi, sila yang kedua ini tentang kemanusiaan dan persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Kita lanjut ke sila yang ketiga. Sila yang ketiga itu ditunjukkan dengan gambar pohon beringin. Di dalam sila ketiga itu dia memuat 7 butir Pancasila, yang pada intinya dia itu ada dua, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian ada rela berkorban dan cinta tanah air. Intinya ini kata kunci yang memudahkan teman-teman untuk memahami butir-butir Pancasila. Sekarang sila yang keempat, yaitu kepala banteng. Sila yang keempat ini ada 10 butir Pancasila, yang intinya dia ada dua, yaitu musyawarah dan juga tidak memaksakan kehendak. Ini 2 poin penting di dalam sila keempat. Sila yang kelima adalah padi dan kapas. Dia memuat 11 butir-butir Pancasila, yang intinya dia adalah kekeluargaan gotong royong dan juga tidak melanggar hak orang lain. Jadi dengan memahami poin-poin penting di dalam sila-sila Pancasila, kita akan dengan mudah menjawab soal-soal tentang pengamalan Pancasila. Jadi pahami betul poin-poin inti atau prinsip di dalam butir-butir Pancasila
dari sila pertama dan sampai dengan sila kelima. Sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Soal yang pertama. Memperlakukan manusia dengan cara yang sama baik dalam pergaulan atau di depan hukum merupakan perilaku yang sesuai dengan Pancasila, yaitu sila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Jawabannya adalah kedua. Penjelasannya, kata kuncinya adalah perlakuan yang sama di depan hukum. Jadi kalau kita mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, maka itu adalah sila yang kedua. Soal yang kedua, menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi di sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat, termasuk pengamalan sila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Jawabannya adalah ya A1. Mengapa 1? Karena di situ ada kata kuncinya tentang agama. Maka ketika berbicara tentang agama, sila yang paling tepat adalah sila tentang ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila ke-1. Soal yang ketiga, memperluas pergaulan dengan orang-orang baru dari berbagai daerah, termasuk pengamalan sila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Lihat kata kuncinya. Jawabannya adalah C3. Penjelasannya, kata kuncinya adalah pergaulan dengan orang baru, dengan kata lain menjurus kepada menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Dan di soal pun itu ada kata kunci yang lain, yaitu berbagai daerah. Jadi kalau dalam berbagai daerah kita menjalin hubungan, maka lebih tepatnya ke pengamalan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sekarang kita lanjut ke soal yang keempat. Ikut serta dalam pemilihan umum dan mengajak orang lain untuk ikut memilih, termasuk pengamalan sila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Jawabannya adalah ya D4. Penjelasannya, pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu bentuk pengambilan keputusan bersama yang tentunya mengarah kepada musyawarah mufakat. Oleh karena itu sesuai dengan pengamalan sila keempat. Jadi kata kuncinya adalah ke pemilu itu mengarah ke musyawarah mufakat, jadi sila keempat. Sekarang soal yang kelima. Meningkatkan kepekaan sosial dengan mengadakan kegiatan yang dapat membantu sesama seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya, termasuk pengamalan sila keberapa? A1, B2, C3, D4, atau E5. Jawabannya adalah E5. Alasannya, karena kata kunci yang menjurus ke pemilihan sila kelima adalah kepekaan sosial dan membantu sesama. Jadi di dalam soal itu ada kata kepekaan sosial, membantu sesama. Itu adalah salah satu prinsip ke sila ke-5. Jadi keadilan sosial ya. Karena itu yang paling tepat karena di situ ada kata kunci kepekaan sosial ya. Kepekaan sosial itu masuknya ke dalam sila ke-5.